Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi saya menemui seorang advokat muda berbakat, Mas Krishna Harimurti SH. Beliau ini juga menjadi salah satu organisasi advokat yang berkaitan dengan tanah, organisasi nasional, dan juga pegang sekretaris di sebuah organisasi advokat juga. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa Pak Argo dan selamat sore. Mas Krishna, ini saya tertarik untuk interview Anda soal hak imunitas advokat, Mas. Karena kan kedepannya nanti saya melihat itu perlu istilahnya dijaga dan diperjuangkan oleh organisasi advokat itu sendiri itu. Menurut Anda sampai sejauh ini seperti apa itu dipraktekkan persoalan yang menyangkut hak imunitas advokat itu? Baik, terima kasih Pak Argo Ya. karena sudah mewawancarai saya Ya. dan terkait dengan hak imunitas advokat. Ya. Sebenarnya mohon izin yang Ya. lebih tepat sebenarnya banyak yang lebih senior, tapi karena Bapak meminta saya akan sampaikan berdasarkan apa yang telah kita pegang bersama dalam Undang-Undang Advokat khususnya, dan yang kedua adalah kode etik. Jadi imunitas advokat itu perlu diketahui. Artinya bukan berarti seorang advokat itu mempunyai hak yang luar biasa tanpa bisa disentuh hukum. Itu juga tidak demikian. Pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu mensyaratkan bahwa advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, artinya dalam menjalankan tugas ini harus ada catatannya dengan itikat baik dan dengan profesionalitas itu harus dijaga. Nah, yang paling penting adalah mengedepankan namanya kode etik. Jadi tidak bisa, misalkan contoh nih, advokat itu seenak-enaknya, semau-maunya memberikan komentar, tanggapan, atau justru mungkin adalah istilahnya dengan rekan sejawatnya tidak saling menghormati dan menjaga apa istilahnya profesionalitas, itu juga masuk kategori juga melanggar kode etik. Dan yang lebih penting adalah hak imunitas itu sangat penting bagi seorang advokat, tetapi perlu digarisbawahi tidak mutlak secara absolut. Ada pembatasnya, ada kata-kata dengan itikat baik. Itu penting, Pak. Ya. Gitu. Ya, oke Mas. Jadi saya terus terang kan tertarik suara Anda itu karena justru Anda masih muda itu, Mas. Karena saya itu mempunyai harapan yang sangat besar terhadap generasi muda. Ya. Karena suara anak muda itu patut untuk kita kedepankan. Jadi selanjutnya Mas, yang menyangkut hak imunitas itu sendiri, itu kan pengetahuannya banyak teman-teman kan itu dalam tanda kutip kan sulit untuk bisa dituntut secara perdata maupun pidana ya. Meskipun tadi Anda mengatakan itu tergantung dari kode etik dan niat baik itu tadi ya. Karena meskipun nanti kedepannya nanti saya akan bertanya juga, tapi sekarang ini kita batasi dulu soal hak imunitas juga, karena yang namanya kode etik itu di lingkungan advokat sendiri itu kan sekarang kan banyak organisasi advokat. Apakah sekarang sudah satu kode etik atau belum? Itu kan masih masyarakat tanda tanya, termasuk saya terus terang itu juga tanda tanya. Tapi itu nanti kedepannya nanti Mas, karena waktu yang membatasi kita. Sekarang ini hak imunitas itu sendiri, itu menurut Anda memang perlu nggak bagi seorang advokat itu? Oh, kalau masalah perlu, sangat perlu. Memang undang-undang itu kan sudah mensyaratkan pasal 16 yang disebutkan oleh advokat tadi. Tapi yang perlu disyaratkan ini ada perbedaan, Pak. Hak imunitas itu adalah hak yang melekat pada diri advokat saat menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar persidangan.
Dan yang kedua adalah masalah kode etik ini tadi, karena banyak organisasi bagaimana. Ini adalah suatu kebutuhan. Dan yang penting adalah bagi organisasi advokat, karena kita di organisasi advokat, Asosiasi Advokat Indonesia, DIY, nah kita mengedepankan tidak bertumpu dalam sistem rekrutmen saja, tetapi bagaimana kita melakukan yang namanya pembekalan, kemudian memberikan integritas. Kita tidak mengejar yang namanya banyaknya jumlah anggota. Kita tidak perlu harus berlomba, bersaing untuk melakukan yang namanya rekrutmen atau penyumpahan, tetapi kita lebih tepat anggota yang sudah ada ini bagaimana bersama-sama, walaupun tidak mungkin dirasa tidak begitu banyak, namun bukan kita bicara masalah kuantitas orangnya tapi kualitas orangnya. Nah, dimulai dari mana? Advokat itu adalah suatu tugas dan profesi. Dia bisa menjalankan itu secara dasar dan bisa melakukannya secara detail, dan dia bisa istilahnya menggunakan haknya itu tapi dengan tepat. Ininya begitu. Jadi kita bisa melakukan itu dengan sebaik mungkin, namun perlu diingat bahwa sesuatu hal tersebut tidak bisa digunakan istilahnya dengan secara sebebas-bebasnya. Ada batasannya tentang hak imunitas tersebut. Dan itikat baik itu jadi baik. Jadi penekanan itu ya. Kalau bahasa Anda itu juga dengan kode etik yang baik itu ya. Betul sekali. Tapi secara kelembagaan, semacam lembaga pembelaan advokat itu sendiri perlu nggak dalam suatu organisasi? Oh ya, sangat penting sekali Pak. Pembelaan bagi anggota itu ketika ada masalah, sangat organisasi harus mendukung anggota tersebut. Dan kami juga mempunyai organisasi pembelaan advokat juga kalau ada suatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau tersangkut masalah hukum. Tapi kita mengharapkan dari khususnya ID ini, anggota kita harus kita ajak untuk berpikiran secara maju, dan kita harus menjaga namanya kode etik profesi, integritas moral, dan ketika kita menjalankan tugas tupoksi kita sebagai advokat bisa memegang teguh janji saat kita disumpah dulu. Ya. Terakhir Mas, harapan Anda seperti apa ketika hak imunitas itu sendiri betul-betul terpraktekkan di lapangan, artinya dalam sehari-hari Anda melakukan praktek-praktek profesi advokat itu? Ya, tentu yang perlu dipahami juga oleh aparat penegak hukum lainnya, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Advokat mempunyai hak yang namanya imunitas, tidak bisa disamakan dengan kliennya. Jadi ketika membela harus tidak boleh diidentikan. Dia tidak identik dengan klien, dia membela kepentingan hukumnya. Maka kita harus saling menghormati antara penegak hukum tersebut biar berjalan mengenai proses hukum dijalankan sampai proses persidangan atau istilahnya ada penyelesaian di luar pengadilan. Yang jelas advokat bukan sebagai identik dari kliennya. Itu. Dan itu memang dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang. Tentang advokat itu ya. Advokat sangat penting sekali dilengkapi hak namanya imunitas itu Pak. Oke Mas Krisna, sampai di situ dulu. Terima kasih. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.